Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebagai lokus stunting nasional pada tahun 2018 dan secara konsisten telah melakukan 8 aksi konvergensi pencegahan stunting terintegrasi dengan sistem perencanaan mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan kabupaten. Pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting bertujuan untuk mencapai misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam membangun sumber daya manusia beriman dan bertakwa, berbudaya dan berdaya saing dengan indikator capaian kinerja penurunan angka prevalensi stunting yang ditargetkan 13% di tahun 2026. Untuk mencapai target ini, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan aksi konvergensi yang diawali dengan aksi 1, Forum Group Discussion, analisa situasi untuk capaian kinerja tahun 2021 yang melibatkan pemerintah nagari, puskesmas, kader posyandu, kader bina keluarga balita, dan kader pembangunan manusia. Output dari analisa situasi berupa identifikasi permasalahan dan pemecahan masalah di nagari, serta penetapan lokus prioritas stunting tahun 2023 sebanyak 90 jorong lokus prioritas. Pada aksi 2, tim percepatan penurunan stunting menyusun rencana program dan alokasi anggaran tahun 2022 dan 90 lokus intervensi prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2023. Pada tahun 2022, anggaran percepatan penurunan stunting terrealisasi sebesar Rp142.556.788 melalui pelaksanaan 19 subkegiatan perangkat daerah. Rencana program yang telah disusun pada aksi 2 disepakati dengan berita acara yang ditandatangani Bupati Pasaman Barat Haji Hamsuardi bersama kepala perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting yang diikuti dengan peran aktif 19 nagari dalam penyusunan rencana program percepatan penurunan stunting melalui rembuk stunting nagari. Pada aksi 4, rencana aksi percepatan penurunan stunting tertuang dalam rancangan peraturan Bupati tentang percepatan penurunan stunting kabupaten dan nagari sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Pembinaan kualitas kinerja kelompok masyarakat untuk perbaikan data stunting dan peningkatan kapasitas penggerak perubahan perilaku dalam percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan secara aktif dan berkelanjutan, seperti monitoring berkala pelaksanaan kegiatan TPK di tingkat nagari oleh DPPKB P3A, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader BKB melalui dana desa oleh DPMN, pelatihan komunikasi antar personal bagi tenaga kesehatan dan kader pembangunan manusia di tingkat kabupaten melalui dana BOK stunting oleh Dinas Kesehatan. Tim percepatan penurunan stunting pada tahun 2022 menyepakati sistem manajemen data stunting menggunakan aplikasi ePPGM. Data ePPGM disinkronkan dengan data teknis perangkat daerah seperti DTKS pada Dinas Sosial, data kemiskinan ekstrim di Bapelitbangda, data kepemilikan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sistem informasi keluarga di Dinas DPPKB P3A. Kualitas data ePPBGM diakurasi kembali melalui kegiatan monitoring terpadu perbaikan data stunting Madu Pedas secara berkala 2 kali dalam setahun pada jadwal bulan penimbangan massal Februari dan Agustus. Pelaksanaan Madu Pedas tahun 2022 melibatkan partisipasi aktif tim penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat. Publikasi data informasi serta keberhasilan pelaksanaan aksi konvergensi kepada seluruh lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, lembaga dan perguruan tinggi rutin dilaksanakan 2 kali dalam setahun setelah bulan penimbangan massal. Penyebar luasan informasi bertujuan untuk mengedukasi dan mendapatkan dukungan serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat Pasaman Barat. Review kinerja pelaksanaan aksi konvergensi setiap tahunnya dilakukan secara internal maupun eksternal. Review internal dilakukan melalui rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Pasaman Barat pada setiap awal tahun. Secara eksternal, BPKP Perwakilan Sumatera Barat melakukan evaluasi kinerja percepatan penurunan stunting sejak tahun 2021, serta Kabupaten Pasaman Barat juga dinilai oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2019. Pada tahun 2022, intervensi spesifik
dikoordinatori oleh Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan pemberian PMT Ibu Hamil KEK tablet TTD untuk ibu hamil, meningkatkan cakupan ASI eksklusif, pemberian PMT bayi 6-23 bulan, penanganan bayi balita gizi buruk, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian vitamin A dan imunisasi dasar lengkap, pemberian tablet FE bagi remaja putri, peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan anak sekolah dan remaja di puskesmas, aksi bergizi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan remaja dan edukasi manfaat tablet tambah darah di sekolah. DPP KB P3A pada tahun 2022 telah melakukan pelayanan KB pasca persalinan dan pasangan usia subur, pendampingan tim pendamping keluarga terhadap 6.186 orang ibu hamil, 3.232 orang ibu pasca salin, dan 1.565 orang calon pengantin. Pendampingan kader bina keluarga balita, audit kasus stunting sebanyak 4 kali dengan sampel 1 orang calon pengantin, 4 orang ibu hamil dan 4 balita, pengukuhan kelembagaan TPPS Kabupaten, Lokakarya Mini di 11 kecamatan, pembinaan TPPS Nagari 2 kali setahun, pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR, dan BKL di 15 kampung keluarga berkualitas untuk 1.798 keluarga, pembinaan kader institusi masyarakat pedesaan di 11 kecamatan sebanyak 692 orang. Intervensi sensitif dilaksanakan dengan semangat kolaborasi berbagai pihak. Dinas Ketahanan Pangan telah membina 14 kelompok wanita tani penerima manfaat kawasan rumah pangan lestari yang difokuskan pada lokus percepatan penurunan stunting tahun 2022. KRPL bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dengan pemberian stimulan sarana pembibitan demplot, pertanaman, dan pasca panen. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang secara bertahap memenuhi akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat. Pada tahun 2022, dibangun tangki septik skala individu sebanyak 613 unit, sarana penyediaan air bersih perkotaan sebanyak 487 sambungan rumah, dan pembangunan sarana air minum pedesaan sebanyak 498 sambungan rumah. Hingga tahun 2022, 82,4% masyarakat telah memiliki sarana air minum layak dan 72,32% telah memiliki jamban individual. Pendampingan Tanoto Foundation dalam percepatan penurunan stunting dimulai sejak tahun 2021 dengan output dokumen strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021. Pada tahun 2022, Tanoto Foundation kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Lokakarya penguatan kapasitas lintas sektor dalam konvergensi dan komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting. Lokakarya ini bertujuan untuk menghasilkan modul pelatihan bagi dai sebagai tokoh kunci komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting. Selain itu, Asian Development Bank berkolaborasi dengan Universitas Andalas, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang, dan Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan melakukan penelitian model prediksi perubahan prevalensi stunting berbasis analisis determinan terhadap kebijakan dan implementasi program di tingkat kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan stunting di Kabupaten Pasaman Barat saling terintegrasi melalui peran aktif Bapelitbangda sebagai koordinator dan penanggung jawab aksi. Berikut inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting tahun 2022. Nagari Talamau, Sus Padi, Susu Telur Kacang Padi, Gesit Stunting, Gerakan Sinuri Peduli Stunting. Inovasi ini telah direplikasi oleh Nagari Kajai dan Talamau. Puskesmas Lembah Benuang, Greget, Gerakan Hebat Generasi Sehat, dan Rebana, Remaja Sehat Bebas Anemi. Puskesmas Sasak, Seruling Sakti, sosialisasi melalui penyebar luasan informasi dan puskesmas keliling secara aktif terintegrasi. Puskesmas Opir, Wisuda Ibu Hamil, KSPG, Kartu Pemantauan Status Gizi, Kebun Gizi, SAE, Sertifikat ASI Eksklusif. Puskesmas 6 Koto Selatan, Konseling Leontin, Layanan Edukasi Calon Pengantin. Puskesmas Sungai Aur, Naga Sipitung, Nagari Peduli Siaga Stunting. Puskesmas Simpang 4,
Peta Patin, pemberian edukasi kepada calon pengantin setiap hari Rabu di kantor KUA. Sertimun, sertifikasi imunisasi. PKK Kecamatan Gunung Tuleh, Gemar Belek Bunting, gerakan masyarakat beternak lele cegah stunting. Kolaborasi PKK Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari melalui aplikasi Jembatan Asa.